Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tes dulu sebelum kita melakukan pergantian rantai keteng. Kita tes hidupkan motornya. Nah, jadi suaranya seperti itu, timbul suara kasar di bagian sebelah kiri ya. Mau langsam ketika ditarik gas itu timbul suara kasar. Langsung saja kita proses pembongkaran. Kita buka bagian persenalan menggunakan kunci 10, untuk cover gear menggunakan kunci 8, di bagian blok magnet kita gunakan kunci 8 juga. Kemudian kita sediakan wadah ya untuk penampungan oli. Olinya ini mau sekalian diganti juga. Kemudian soket kita lepaskan juga ya, soket, kabel netral, kabel sepul jalan, kabel pulser, dan lampu kita lepaskan. Nah, kemudian tinggal kita tarik. Nah, dalamannya seperti ini ya, udah kotor banget. Kemudian tinggal kita ambil gigi starter yang kecil, kemudian sediakan kunci 14 untuk membuka mur magnet. Kita ambil dulu ringnya, kemudian kita gunakan tracker ya. Kita gunakan tracker nomor 1 di sini untuk dari Tekiro ya teman-teman. Kemudian tinggal kita kencangkan. Nah, udah terlepas bagian magnetnya, ada bearing. Kemudian tinggal kita lepas di bagian roll ketengnya menggunakan kunci 10, di bagian blockhead kita lepas juga ya, kopnya menggunakan kunci L6. Nah, kita tarik seperti ini, kotor banget, tinggal kita ambil sealnya ya. Nah, kita gunakan tang. Nah, seperti ini, kemudian kita topkan lah, posisi topkan seperti ini. Kemudian tinggal kita lepas bagian gigi sintrik. Nah, gigi sintrik menggunakan kunci 12, tinggal kita lepaskan saja. Kemudian tinggal kita tarik rantai ketengnya ke belakang nanti ya. Kita lepas dulu untuk yang ini, untuk setelan rantai ketengnya ya. Nah, penekan otomatisnya kita buka menggunakan kunci 14. Kemudian tinggal kita tarik saja. Rantai ketengnya mau ke depan boleh, mau ke belakang juga boleh. Nah, di sini, nah sumber masalahnya di bagian roll keteng ini sebenarnya ya. Tapi konsumen minta ganti semuanya. Oke, langsung saja kita pasang ya. Kita lepas dulu menggunakan kunci 12. Nah, setelah saya bersihkan, baru kita proses pergantian rantai keteng yang baru, yang original ya. Usahakan original, harganya 80.000. Udah satu set sama roll ketengnya, tinggal kita masukkan seperti ini. Mau pakai rapia ataupun insulok bisa, mau pakai kawat juga bisa, mau ditodong seperti ini juga bisa. Nah, udah terpasang. Kemudian ada ring tembaga di sini untuk penahan roll ketengnya. Nah, tinggal kita masukkan roll keteng dari depan sini ya, supaya lebih mudah. Kalau dari belakang itu terlalu sempit. Nah, kita tahan menggunakan tangan, usahakan harus pas di bagian tengah-tengah lubangnya. Kalau misalkan nggak pas, nantinya menusuk roll ketengnya. Kita kencangkan secukupnya, kemudian tinggal kita putar. Roll ketengnya harus berputar ya, dipastikan itu sudah benar. Kemudian kita topkan, kita bisa lihat dari spin magnet menghadap ke depan ya. Jadi bisa kita lihat dari baut busi juga kita bisa lihat topnya. Kemudian pasang gigi sintrik, nah yang ada klipnya di bagian depan ya, dan garisnya itu secara horizontal seperti ini ya. Nah, udah top tandanya. Kemudian tinggal kita pasang bautnya, tinggal kita kencangkan saja langsung ya. Kita tahan gigi sentriknya, kemudian kita kencangkan secukupnya saja. Nah, kemudian tinggal kita posisi topkan. Nah, udah pas ya, tinggal kita pasang roll yang kecil. Kemudian ada bos ya, nah bos, kemudian baut dan ring kita pasangkan juga. Nah, bautnya jangan sampai tertukar, ringnya jangan sampai lupa juga. Nah, kita kencangkan saja secukupnya. Oke, ini udah terpasang, dipastikan harus lancar seperti ini, jangan sampai seret. Kemudian pasang ring tembaga dan baut, kemudian per sulingan kita pasang ya. Nah, seperti ini, yang kecil di bagian atas, yang besar di bagian bawah untuk bagian pernya. Mau dikasih lem juga boleh, tapi kalau menurut saya kalau udah ada ring tembaga itu udah aman, tidak bakalan bocor. Tinggal kita kencangkan aja secukupnya. Oli kita ganti ya. Nah, udah kencang, kemudian tinggal kita kasih oli supaya langsung menyetel otomatis. Nah, di sini ya, di bagian sulingannya kita kasih oli aja, oli yang bagus. Sambil kita tekan-tekan sampai dia mengunci ataupun mengeras ya. Jadi ketika kita menghidupkan mesinnya itu udah langsung halus, tidak kasar dulu.
Nah, oke, udah kencang ya teman-teman, penyetel otomatisnya ini udah kencang. Kalau misalkan dia lembek terus berarti harus diganti untuk selingannya ya. Tapi ini kan udah bagus, ketika dikasih oli itu udah kencang. Tinggal kita pasang bearing gigi starter besar, bagian magnet kita paskan di bagian spin magnetnya. Setelah itu tinggal kita pasang ring dan mur. Kemudian tinggal kita kencangkan saja langsung secukupnya. Nah, saya buka bodinya supaya teman-teman bisa paham ya. Saya buka bodinya saja supaya kelihatan saat proses pengetopan tadi ya. Oke, ini udah kencang, dipastikan gigi starter yang besar berputar, kemudian pasang gigi starter yang kecil, pasang bagian pen, kemudian kasih Boss center 2 biji atas bawah, kemudian packingnya ganti menggunakan yang baru karena yang sebelumnya robek, rusak ya. Kemudian kasih oli, kemudian tinggal kita pasang bagian tutupnya. Udah saya bersihkan juga. Nah, tinggal kita pasang, kemudian baut-bautnya kita pasang, kleman, kabel EOT kita pasang ya. Nah, kita pasang semua baut-bautnya, kemudian tinggal kita proses pengencangan. Untuk proses pengencangan bisa manual, bisa menggunakan impact, diatur aja untuk putaran impactnya. Kalau ini pakai impact boleh lah, karena impactnya yang kecil ya. Nah, 3 kali jetrek itu udah langsung kencang, jangan dipaksakan terus nanti baut bisa selek. Oke, setelah kencang semua tinggal kita pasang soket-soketnya, soket spool ya, pulsar, kemudian lampu, kemudian gigi netral 1 2 3 4 ya. Oke, setelah itu tinggal kita pasang kopnya. Nah, di bagian sealnya dikasih lem ya, di bagian lengkungannya ini supaya tidak terjadi bocor. Cukup di bagian lengkungannya saja seperti ini, karena dari bawaan pabrik juga dilem di bagian lingkarannya itu ya. Nah, tinggal kita lap aja sisa-sisa lemnya, kemudian tinggal kita pasang baut-bautnya. Kita kencangkan aja secukupnya ya di bagian headnya menggunakan kunci L6. Nah, secukupnya saja. Nah, ini di motor repo injeksi ya, repo FI, repo absolut, blade sama, cara pembongkarannya sama, nggak jauh beda seperti ini. Kemudian pasang lagi persnelengnya, kemudian tinggal kita kencangkan ya. Pasang cover gear, kita kencangkan semuanya. Setelah itu olinya kita isi dulu ya, kita isi olinya. Setelah itu tinggal kita proses hidupkan motornya. Nah, oke, kita hidupkan. Nah, jadi untuk yang pertama kali dihidupkan itu jangan kaget kalau misalkan ada suara kemerisik. Itu bisa jadi belum penyetelan ya, belum kekasih oli maksimal. Nah, setelah kita belayar kurang lebih 1-2 menit suara udah langsung halus. Karena tadi seperti yang saya bilang, kita harus kasih oli dulu supaya saat mesin dihidupkan suaranya langsung bisa jadi halus. Nah, sedangkan yang di video ini udah langsung halus. Jadi buat teman-teman, jangan lupa kasih oli dulu di bagian sulingannya supaya bisa menyetel otomatis. Kalau misalkan nggak dikasih oli, nanti saat dihidupkan suaranya kasar dulu. Setelah kasar kurang lebih 2 menit mesinnya bakalan halus. Nah, bisa teman-teman bedakan awal dan sekarang udah langsung halus ya. Jadi begitulah teman-teman tutorialnya ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat.